Bro Dito ke podcast Indonesia Raya. Kita itu di sini pengen ngomongin tentang pendidikan, efeknya apa terhadap dunia ini dan apa efek dunia terhadap pendidikan. Tentunya kan. Kita tuh hari ini mau ngomong tentang AI. Terutama karena AI ini banyak mendistrupsi dunia, terutama dunia pendidikan. Tetapi banyak orang tuh masih nggak ngerti AI itu apa. Kalau Bro Dito ngeliat AI gimana? Ya, AI itu fenomena ya. Iya. Kelihatannya sesuatu yang baru booming gitu ya. Tapi sebenarnya kan udah lama banget kan ya harusnya ya. Benar nggak sih? Iya, iya. Heeh. Udah berapa berapa puluh tahun gitu Iya, berapa sebenarnya puluh cikal tahun gitu bakalnya. sebetulnya gitu kan. Dan apa misalnya contoh aja yang paling sederhana ya, Hmm. tulisan tangan gitu. Dulu kan komputer kan harus diketik, belum bisa ngelihat tulisan tangan lalu dibaca, dibuat seperti ketikan gitu kan belum bisa. Terus kemudian dilatih nih. Itu udah dari tahun Oh, 80-an udah sorry mulai tak tuh. potong ya. Iya. Tadi dilatih. Iya, Jadi AI itu bedanya sama program komputer biasa. Kalau program komputer biasa kan dia disuruh ngelakuin suatu tugas, dia akan melakukan tugasnya. AI ini bisa dilatih. bisa. Justru di sana dia awalnya tuh kan kalau program biasa itu kan ada yang namanya logic ya. Jadi Mm-mm. program itu ada yang namanya logic. Jadi AI itu adalah kelanjutan dari logic biasa. Kalau logic itu kan kita bisa bilang iya atau enggak gitu ya. Paling gampangnya nih. Mm-mm. Terus kemudian muncullah iya, setengah iya, terus kemudian 3/4 iya, terus kemudian iya banget gitu. Jadi Jadi ada yang namanya logic yang katanya kata orang nih bahasanya tuh disebut sebagai fuzzy logic. fuzzy. Iya, nah itu mulai mulai komputer itu mulai berpikir lebih daripada iya dan tidak. Hmm. Karena itu dia butuh dilatih ya. Iya, Karena maka untuk itu dia hal perlu tertentu kan susah dilatih. digambarkan. Betul. Kayak misalnya kalau kita nyoba di Google CAPTCHA itu kan dia menanyakan, ini fire hydrant bukan? Ini tangga Hmm. bukan? Ini lampu Iya. merah bukan? Iya, Karena nggak bisa dibilang iya atau tidak. Itu betul. banyak sekali range dari fire hydrant, jenisnya banyak, warnanya banyak, Iya, ukurannya iya. banyak. Lokasinya juga beda-beda. Benar-benar. Iya, Oke. Jadi AI ini sesuatu yang dilatih supaya bisa Semakin mirip dengan pola pemikiran pikir manusia. manusia, ya, cara manusia berpikir. Nah ini em, jenis AI kan banyak ini ya. Jadi mungkin para orang tua itu nggak tahu kalau misalnya AI itu tadi yang Pak Brody itu udah ngomong bahwa bukan baru muncul sekarang. Itu dia Hmm. udah muncul dari dulu. Nah, AI itu kan jenisnya banyak. Ada natural language AI. Hmm. Kayak ChatGPT yang baru muncul itu Ya. dia bisa mensintesis. Generative AI. Ya, dia bisa mengenerate kata-kata seperti manusia. Hmm. Ada yang AI fungsinya generatif, dia bisa membuat video, membuat foto. Ada AI yang bisa mengoptimasi iklan yang kita terima. Ya. Ada yang Itu agent 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 AI. AI Nah, juga iya. kan? Ada lagi yang pattern recognition. dia bisa melihat Iya, pola ya. pola, iya. Iya. Jadi saya ambil contoh yang pattern recognition ya. Mm. Dulu kebetulan waktu zaman dulu banget gitu ya, waktu saya masih belajar tentang apa programming dulu ya. Itu kan kita kan dulu diajarin programming itu hanya 0 sama 1 aja, binary Oh, gitu ya. Awalnya jadi gitu. 0 sama 1 itu Heeh. antara iya atau tidak Aja gitu atau ya? tidak, Iya, iya, iya. awalnya gitu tuh. Tapi nanti waktu kemudian perkembangannya ketika masuk tingkat 3 itu mulai tuh diajarin fuzzy logic gitu kan. Hmm. Nah, ketika fuzzy logic itu nanti mulai timbul yang namanya pengenalan pola. Ini kita bicara pola ya. Mm. Nah, itu Hmm. mulai belajar tuh kalau dulu namanya counter propagasi sama propagasi itu. Terus kemudian Hmm. bagaimana melatih program komputer untuk mengenali tulisan tangan misalnya. Nah, itu Hmm. diberikan contoh-contoh tulisan tangan awalnya. Oh, jadi AI itu dilatih dengan cara kita ngasih dia data yang banyak. Dia lama-lama Ya. bisa mengenali Oh pola-pola gitu. itu. Betul, Semakin pola itu. banyak Jadi ini contoh, dia semakin dia bagus dikasih berarti tahu ini nanti. apakah ini huruf A atau bukan. Ini Oh, adalah A, contohnya saya seperti ini yang bukan A, contohnya seperti ini. sudah mirip kita Oh. ya. Kita kan manusia juga berlatih dengan cara melihat pola. Iya, Kita bisa dengan logika kita bisa tahu ini ke sini. Makanya kalau kita jalan nggak nyasar, kita tahu pola jalan kemana. Iya. Dari kecil juga kan mainan blok, Heeh. matching, mencocokkan Oh ya, bentuk itu kan juga latihan dari kecil sebenarnya kan. Yang mana yang bukan, mana yang iya. Kalau iya dia masuk pas, kalau yang bukan dia nggak mainan itu yang ini. anak-anak masukin Mm-mm. kotak ke bentuk kotak, Mm-mm. bintang ke bentuk Iya, bintang. Mainan iya. anak-anak iya, itu. iya, iya. Itu dulu ya waktu tempat kami penelitian awalnya itu waktu di universitas saya sekolah dulu. Itu ada hidung elektronik, bro. Apa? Hidung Hidup elektronik. Hidung elektronik. Elektronik, iya. Jadi dia pakai tadinya pakai 4 sensor, terus kemudian jadi 8 sensor, jadi 16 sensor. Itu untuk melatih konsistensi dari minyak wangi. Dia dikasih Oh. pola gitu. Kalau polanya kayak begini, ketangkapnya sensor seperti ini,
maka kemudian ini konsisten, ini homogen, yang ini tidak homogen. Nanti dikasih terus, lama-lama dia akan bisa membuat minyak wangi yang relatif konsisten sama. Jadi kalau Gitu. saya rangkum ya, bedanya AI dengan program komputer biasa. Kalau program komputer biasa itu kita kasih dia perintah, dia hanya akan bisa mengerjakan sesuai perintah yang kita berikan. Ya. Kalau AI itu dia bisa mengenali pola, dia bisa membuat keputusan yang seakan-akan dia buat sendiri, begitu ya? Dan ciri khas yang membedakan antara komputer biasa dengan atau program komputer biasa dengan AI itu AI terdapat fitur fuzzy logic Yang yang antara iya dan antara tidak, iya dan tidak berarti tadi. abu-abu itu Dia bisa membedakan gradasi abu-abunya. Oh, tidak hitam dan putih Tidak saja 0 gitu dan ya. 1 dan itu aja. berubah banyak sekali dong. Hal dulu kan, jadi dia bisa mengenali pola yang tidak sejelas pola, misalnya gini, kalau dia main catur itu kan polanya jelas. Mana kotak hitam, mana kotak putih, mana bidak hitam, mana bidak putih. Tapi kalau misalnya gambar kucing misalnya, kucing itu kan jenisnya macam-macam banget. Ya. Dia bisa mengenali yang mana spesies kucing, yang mana spesies anjing dengan semua jenis-jenis variasinya. Ya. Itu keputusan abu-abu tadi itu, Pak, fuzzy logic. Iya, jadi awalnya dia akan menggambarkan mana yang binatang dan mana yang bukan binatang dulu. Berarti Dan ada levelingnya ya iya, untuk lalu kemudian dari binatang itu dia punya ciri-ciri, ya kan? Binatang itu memiliki 4 kaki, tapi kita harus tahu 4 kaki juga meja juga memiliki 4 kaki kan. Apa yang membedakan antara Oh, meja dengan seekor binatang yang berkaki 4 itu? iya iya Ya iya. kan, lalu kemudian dari sana dia juga bisa membedakan tentang misalnya fitur-fitur yang lain antara antara yang berbulu dengan yang berbulu misalnya. tidak. Lalu kemudian nanti dari kesimpulan-kesimpulan data yang dimasukkan itu, nanti dia bisa menyatakan bahwa ini adalah seekor binatang dan ini bukan binatang. Oh, Itu dulu, nanti dari sana baru dibangun lagi lebih dalam lagi, yang ini adalah seekor kucing dan yang ini adalah seekor anjing. berarti kayak ini ya, kayak kalau kita ngajarin bayi ya. Jadi dia Iya. pelan-pelan Iya. menambah, bisa Ada mengklasifikasi. progresif ya untuk ini Iya, pemrogramannya. Jadi tidak hanya perintah, tetapi diberikan banyak contoh yang iya dan yang bukan. Sampai pada akhirnya dia bisa mengambil kesimpulan tertentu. ya, Ya kan, mengambil dari kesimpulan misalnya ini adalah seekor kucing, seekor anjing. Kesannya kalau kita sebagai manusia kan kita udah natural ya untuk melihat, oh ya ini kucing kayak gini aja gampang lah, ini anjing kayak gini aja gampang lah gitu. Tetapi untuk sebuah program komputer bisa mengenali sebuah gambar bahwa ini adalah this is a dog, this is a cat, itu nggak segampang itu kan gitu. Iya iya. Dia dari awal tuh diajarkan misalnya seekor binatang itu what is an animal, what is not an animal, ya kan? I see. What is an animal that is mammals and what is an animal that is not mammals, Nah kayak itu gitu. berarti Terus kan perkembangannya luar biasa ya, dari program komputer ke artificial intelligence. Dampaknya gede gak sih ke dunia ini menurut Sisana? ya gede ya, karena ketika maksudnya gini, karena kan ketika itu dibuat, itu kan mesin itu dibuat untuk bisa berpikir seperti cara manusia berpikir. Nah, ketika itu dipergunakan dalam waktu yang cukup dini, ketika kemampuan berpikir seseorang itu belum berkembang secara penuh, itu menurut saya akan bisa cukup berbahaya dan beresiko sih, yang akan membuat individu tersebut tidak dapat berpikir untuk dirinya sendiri karena begitu kebergantungan menggunakan Ini menarik nih. mesin. Jadi misalnya mirip-mirip berarti kalau misalnya seorang bayi yang belum bisa jalan, selama-lamanya kita kasih dia prostetik terus ya, buat bantu dia jalan. Kita kasih dia tongkat, kita kasih roda. kita kasih dia roda. Iya, Takutnya lama-kelamaan dia tidak pernah belajar untuk jalan beneran, bayinya ya. iya. AI itu kayak itu kan pikiran kita yang belum develop dengan Berkembang secara belum berkembang secara secara utuh. utuh. Kita kasih satu alat bantu untuk membantu dia berpikir. Iya, padahal secara natural sebenarnya ada tahapan natural untuk dia berkembang, untuk dia tahu berpikir itu seperti apa dan bagaimana saya memilih dan memutuskan itu seperti apa. Ketika itu terganggu karena alat bantu, itu kemampuan itu bisa jadi tidak terbentuk di dalam Dan ini pribadi mesti tersebut. hati-hati loh, karena saya ada sebuah cerita yang kisah nyata dari rekan saya yang seorang guru biologi. Iya iya. Gimana Dia tuh, Pak? itu punya temen yang guru fisika dan mereka sama-sama suka dengan peternakan. Jadi dia punya
ayam di Ini guru fisika suka beternak ayam. Iya, suka beternak ayam. Menarik Dan banget, guru iya. biologinya juga suka. Iya, Tapi iya. guru biologinya iseng gitu. Oke. Jadi dia melakukan sesuatu, tetapi kemudian dia lihat kok ayam saya yang hidup cuma 2 ekor. Dari berapa tuh? Dari berapa ekor? 40 telur hanya 2. Jadi 40 telur yang sudah dibuahi. Iya, itu cuma hanya 2 sampai 3 hidup. yang hidup. Itu pun juga sakit-sakitan ayamnya. Nggak cocok. Nah, itu sedangkan di sebelahnya yang guru fisika itu dia ayamnya sehat walafiat aja gitu kan. Terus kemudian Sorry. Jadi guru fisika, ayamnya guru fisika ini malah hidup. Guru biologi malah nggak hidup. malah nggak hidup ya. Iya, Terus iya. kemudian kebetulan yang guru biologi ini papanya teman saya. Dia Iya. tanya sama guru fisikanya, ayam you kok hidup gitu kan? Iya, ya biasa aja hidup. Terus kamu apain bisa begitu ya? Tak biarin aja gitu kan. Terus dia tanya, ayammu kenapa mati? Nggak tahu, aku tuh kasihan kalau misalnya si ayam itu patok-patok ininya, Oh, Telurnya jadi pas ketika dia mau Oh, menetas. dia mau menetas tuh dia bantuin sama dia. Oh, ketika telurnya sudah mulai retak, ayamnya mau keluar dari telurnya, dia bantu Dibantuin, ngopekin, dibukain, heeh. ngopekin kulit Kasihan telurnya. kan gitu. Iya. Ternyata itu mengakibatkan ayamnya lebih rentan gampang sakit dan gampang mati gitu. Jadi seringkali ya orang tua itu atau kita sebagai orang tua pengen anak kita tuh belajar gampang gitu. Jadi akhirnya dikasih bantuan dengan luar biasa. Nah, AI ini kadang-kadang mengambil alih yang begini nih yang bahaya gitu. Sehingga anak-anak tuh nggak punya kedewasaan kognitif untuk berpikir sendiri. Jadi bahayanya Gitu. tuh bukan karena AI ini bisa berpikir. Bukan. Karena kita tahu bahwa kemampuan AI sekarang luar biasa ya. Kita tahu bahwa dia bisa menulis puisi yang sangat baik, dia bisa membuat email yang sangat jelas dengan sangat formal, bahasanya sangat sopan. Tapi yang justru kita takutkan itu kalau misalnya AI ini dipakai oleh anak-anak yang pikirannya belum berkembang. Kayak tadi cerita ayam tadi, dia belum bisa keluar Iya. dari cangkangnya sendiri, udah dikasih alat bantu. Mm-mm. Itu kira-kira dampaknya apa kalau misalnya anak-anak yang kayak tadi belum berkembang terus dikasih alat bantu? Itu bisa berpengaruh juga kepada kemampuan dia untuk mengambil keputusan atau menentukan sesuatu ya. Karena dia belum ada kemampuan untuk berkembang untuk bisa mengatakan, oh saya pilih ini karena ini. Kan kita tuh bisa memutuskan sesuatu dan memilih sesuatu karena kita tahu apa yang kita mau dan kita inginkan berdasarkan standar yang kita miliki. Oh, dan kita tahu apa yang kita inginkan itu juga dari keputusan salah yang anak itu buat. Iya. Nah, kalau udah dari awal dalam masa pertumbuhan itu udah dibantu dengan AI berpikir untuk si anak tersebut, dia sudah tidak tahu lagi alasan atau mengapanya karena dia menganggap bahwa oh ya udah apapun yang dituliskan, apapun yang disampaikan oleh AI itu saya turutin saja gitu. Sementara Menarik nih. Sementara sebagai individu atau pribadi kita tuh seharusnya memiliki sisi agensi ya. Saya tahu apa yang saya mau karena sesuatu yang saya yakinin dan saya percaya gitu. Jadi anak itu harus belajar mandiri dalam pola pikirnya, mandiri dalam kehendaknya, Yes. sesuai moralitas yang dia punya. Termasuk Iya. tadi, jadi anak itu kalau pernah berbuat salah, dia tahu dia nggak mau ke sana. Dia pernah berbuat benar, dia tahu mesti ke sana. Iya. Jadi dia harus tahu dulu minimal dia tuh mau jadi apa, mau kemana. Dia tuh apa yang penting, nilai-nilai yang tertanam dalam hatinya. Baru pakai AI. Kalau nggak nanti nilainya dari AI.